Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najiula dengan NIM 28924500069 dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen SDM dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Priyatno SHSEMM. Ini saya ingin mempresentasikan materi manajemen SDM berbasis kompetensi. Mengapa harus kompetensi? Yaitu kita membutuhkan orang-orang yang kompeten untuk mencapai hasil secara efisien dan efektif. Dalam dunia yang didominasi oleh sektor jasa, pentingnya modal manusia tidak dapat dipungkiri. Untuk mendapatkan pengembalian atas investasi, sumber daya fisik, dan teknologi, kita sangat bergantung pada kompetensi orang. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Istilah kompetensi dan kompeten dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kompetensi, kecakapan, dan keberdayaan merujuk pada keadaan atau kualitas, mampu dan sesuai. Definisi kompetensi di tempat kerja berarti kecocokan seorang dengan pekerjaannya. 5 jenis karakteristik kompetensi. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merujuk pada informasi dan hasil pembelajaran, seperti pengetahuan seorang ahli bedah tentang anatomi manusia. Yang kedua yaitu keterampilan. Keahlian merujuk pada kemampuan seorang untuk melakukan suatu kegiatan, seperti keahlian ahli bedah untuk melakukan operasi. Yang ketiga yaitu konsep diri dan nilai-nilai. Konsep diri dan nilai-nilai merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang. Contoh, kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi, seperti kepercayaan diri ahli bedah dalam melaksanakan operasi yang selanjutnya. Yang keempat yaitu karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi, tanggapan terhadap situasi atau informasi. Contohnya yaitu pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang kelima yaitu motif. Motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis, atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan. Contohnya yaitu ahli bedah dan dengan orientasi antar pribadi yang tinggi, mengambil tanggung jawab pribadi untuk bekerja sama dengan anggota lain dalam tim operasi. Motif dan karakteristik pribadi bisa disebut sebagai inisiator yang memprediksi apa yang akan dilakukan seseorang terhadap kerjaan tanpa supervise yang intens. Selanjutnya 5 istilah kunci dalam definisi kompetensi. Yang pertama yaitu karakter dasar. Sebagai kepribadian seseorang yang cukup dalam dan berlangsung lama, dalam definisi ini karakter dasar mengarah pada motif, karakteristik pribadi, konsep diri dan nilai-nilai seseorang. Yang kedua yaitu kriteria referensi. Kompetensi dapat diukur berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Pengamatan terhadap seseorang yang berkinerja unggul, biasa dan rendah secara sistematis untuk mengetahui apa yang membentuk kinerja unggul, biasa dan rendah tersebut. Seseorang yang telah diidentifikasi memiliki kompetensi tertentu akan menunjukkan kompetensinya dengan melakukan pekerjaan secara baik atau buruk. Berdasarkan pengukuran pada kriteria referensi, contoh kriteria referensi adalah angka penjualan seseorang wiraniaga,
kriteria referensi sangat penting bagi definisi kompetensi perilaku. Yang ketiga yaitu hubungan kausal atau sebab akibat. Mengindikasikan bahwa keberadaan suatu kompetensi dan pendemonstrasinya memprediksikan atau menyebabkan suatu kinerja unggul. Kompetensi-kompetensi seperti motif, sifat, dan konsep diri memprediksikan keterampilan dan tindakan. Keterampilan dan tindakan ini pada gilirannya memprediksi hasil kinerja pekerjaan. Yaitu yang keempat, kinerja unggul atau superior performance. Mengindikasikan tingkat pencapaian dan 10% tinggi dalam suatu situasi kerja. Yang kelima yaitu kinerja efektif atau effective performance. Adalah batas minimum level hasil kerja yang dapat diterima. Ini biasanya merupakan garis batas di mana karyawan yang hasil kerjanya di bawah garis ini dianggap tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu, kompetensi dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu kompetensi inti atau core kompetensi. Kompetensi inti berada pada level organisasi. Yang kedua, kompetensi fungsional. Kompetensi yang mendeskripsikan kegiatan kerja dan output, seperti pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi ini berhubungan dengan level posisi. Yang ketiga yaitu kompetensi perilaku. Kompetensi perilaku adalah karakteristik dasar yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi ini berada pada level individu. Selanjutnya ada 3 pendekatan utama pada manajemen kompetensi. Yang pertama yaitu akuisisi kompetensi. Itu organisasi melakukan upaya yang disengaja dan terencana untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi, yaitu level kompetensi karyawan yang sudah ada ditingkatkan melalui program pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu penyebaran kompetensi. Karyawan ditempatkan di berbagai posisi dalam organisasi yang paling cocok dengan kompetensi. Nah, ini kesimpulannya dari teori yang tadi saya jelaskan. Teori kompetensi dapat disimpulkan bahwa pertama yaitu kompetensi adalah karakteristik dimiliki oleh seorang individu, kelompok atau organisasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, motivasi, sifat atau watak, dan konsep diri. Yang kedua yaitu kompetensi memprediksikan kinerja, itu kinerja karyawan atau pekerja yang berada di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kompetensi itu akan selalu terkait dengan pencapaian kinerja yang superior. Mungkin itu aja penjelasan dari kompetensi dari saya. Mungkin itu aja presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.